Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 tes 1 tes. Oh, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kitab Bahjah Qulubil Abrar, kumpulan kalimat-kalimat singkat Nabi namun syarat dengan makna dan juga isinya. Dan kita sudah masuk pada poin ke-24 tentang beberapa amalan yang bisa menggugurkan dosa. Coba perhatikan bukunya. Kita baca hadisnya baru kita terangkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wal jum'ati ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan ma'ruf Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Di zaman jahiliyah namanya Abdus Syamsi. Kemudian beliau masuk Islam di tangan Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Kemudian ketika berjumpa dengan Nabi SAW, maka Rasul mengganti nama Abdus Syamsi karena berbau kesyirikan menjadi Abdurrahman. Tapi karena dia suka dengan anak kucing yang selalu dibawa ke majelis beliau, maka Nabi SAW melihat kecintaan Abu Hurairah kepada kucing, maka Rasul pun memanggil beliau dengan sebutan Abu Hurairah, bapak daripada kucing kecil. Lah Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, salat 5 waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat berikutnya, dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya selama dia berusaha menjauhi dosa besar. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa amalan yang bisa menggugurkan dosa. Saya akan sebutkan beberapa amalan yang di luar hadis ini juga, tetapi kita terangkan hadis ini dulu. Nabi SAW di sini hendak menjelaskan tentang 3 amalan yang merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Pertama bicara soal solat, kemudian juga Jumat, termasuk juga puasa Ramadan.
Lah dua amalan ini Nabi SAW mengatakan kalau kita jaga solat 5 waktu dari duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, balik lagi ke duhur, maka di antara satu solat ke solat berikutnya bila kita menjaga solat itu sudah bisa menggugurkan dosa. Termasuk juga solat Jumat bagi laki-laki, dari Jumat ke Jumat itu juga bisa menggugurkan dosa. Termasuk juga Ramadan ke Ramadan. Artinya di sini ada yang sifatnya pengguguran dosa itu dari jam ke jam, ada dari pekan ke pekan, ada dari tahun ke tahun. Kalau jam ke jam itu antara satu solat dengan solat berikutnya. Zuhur ke asar itu kan hanya beberapa jam, kemudian asar ke maghrib juga beberapa jam. Tapi di antara beberapa jam itu kalau kita betul-betul menjaga solat 5 waktu, maka itu bisa menggugurkan dosa. Lah begitu juga dari pekan ke pekan, dari Jumat ke Jumat. Kalau seorang menjaga solat Jumat dengan baik, kemudian Jumat berikutnya juga sama menjaga solat Jumat dengan baik, maka satu pekan itu digugurkan dosa kita. Lah yang sifatnya 1 tahun itu adalah Ramadan. Jadi kalau Ramadan tahun kemarin kita betul-betul menjaga puasa dengan baik, kemudian datang Ramadan tahun berikutnya dan kita juga menjaga puasa dengan baik, maka 1 tahun itu dosa-dosa kita akan diampuni. Tetapi apakah kemudian yang dimaksud pengampunan dosa itu semua dosa? Tentu tidak pemahamannya. Yang dimaksud menggugurkan dosa ini tidak semua dosa, tetapi yang dimaksud adalah shaghairudz dzunub, dosa-dosa kecil. Sebab kalau dosa besar tidak bisa dihapus dengan amalan-amalan. Dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha, taubat yang betul-betul taubat yang ada syarat-syaratnya, seperti menyesal, kemudian meninggalkan dosa yang dilakukannya, kemudian berjanji untuk tidak melakukannya, dan kalau berkaitan dengan hak orang lain maka dikembalikannya. Jadi ma'ruf tentang syarat-syarat taubatan nasuha. Jadi maksudnya dalam hadis ini bicara dosa-dosa kecil. Lalu apa bedanya dosa besar dengan dosa kecil itu? Kalau dosa besar itu setiap dosa yang ada ancamannya. Pokoknya kalau ada dosa ada ancamannya, baik di dunia ataupun di akhirat, ketahuilah itu adalah dosa besar. Contoh di dunia diancam dengan potong tangan, diancam dengan rajam, diancam dengan didera, seperti para peminum khamar di zaman Rasul itu harus didera itu 40 kali, kemudian di zaman Umar ditambah menjadi 80 kali. Ataupun diancam dengan penjara dan begitu seterusnya. Kalau di akhirat ya sudah jelaslah diancam neraka, diancam azab, diancam laknat dan begitu seterusnya. Maka setiap dosa yang ada ancaman dunia akhirat berarti dosa besar. Tapi kalau dosa kecil itu tidak ada ancamannya, tapi itu dosa. Seperti umpamanya memandang aurat. Kita kan hari-hari mungkin ibu ke pasar, di jalan, di mall, kan banyak orang yang tidak menggunakan pakaian-pakaian syar'i gitu ya. Maka memandang aurat, atau mungkin kita sedang melihat handphone, tahu-tahu muncul pula gambar-gambar yang tidak layak ditonton, kan sering tadi iklan-iklan apa kan, itu kan buka aurat juga tuh. Kemudian kita pandang itu dosa juga, tapi tidak sampai dosa besar, itu dosa kecil. Lah yang dimaksud hadis ini adalah menghapuskan dosa-dosa kecil. Tapi sekali lagi jangan pernah meremehkan sebuah dosa. Karena ada orang yang kemudian terpengaruh dengan pembagian dosa. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Ah ini kan kecil saja, belum besar. Artinya terkadang orang-orang yang terpengaruh dengan pembagian dosa itu akhirnya terangsang melakukan dosa, walaupun itu dosa kecil. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan la saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-terus jadi besarlah jadinya. Artinya jangan melihat pembagian dosanya, tetapi lihatlah kepada siapa kita melakukan dosa.
Jadi penekanannya itu kepada siapa kita melakukan dosa? Ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita mungkin dosa itu kecil, tapi di hadapan Allah itu besar. Oleh karena itulah maka ada amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa. Minimalnya dosa-dosa kecil kita itu tidak dianggap, dan dosa besar kita bisa bertobat dengan taubatan nasuha. Lah amalan apa saja yang bisa menggugurkan dosa itu? Sebenarnya rukun Islam yang kita pahami dari syahadat, salat, zakat, puasa itu semua bisa menggugurkan dosa. Karena yang pertama syahadat. Orang yang bersyahadat artinya orang ini sudah mengiklankan dirinya muslim. Jadi kalau ada orang yang tidak Islam, mualaf, masuk ke dalam Islam kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu sudah menggugurkan dosa dia tuh. Makanya Nabi SAW mengatakan al-Islam yahjubu ma qablah. Islam itu menghapus semua dosa-dosa sebelum Islam. Makanya orang yang tadinya non muslim kemudian masuk Islam itu lebih bersih kadang-kadang dosa mereka, karena dengan semata-mata masuk Islam mengucap 2 kalimat syahadat saja sudah menggugurkan semua dosanya. Ya, tetapi juga walaupun demikian konsekuensinya juga berat. Mu'alaf itu karena dia harus belajar Islam dengan gigih lagi dibandingkan orang yang sudah Islam. Ya. Kemudian yang kedua solat. Lah solat juga sama. Karena ada hadis yang mengatakan, bagaimana pendapat kalian, kata Nabi SAW, kalau di hadapan rumah kalian ada sungai. Sungai yang sangat jernih sekali. Kemudian kalian mandi sehari 5 kali. Bukankah kalian akan bersih? Ya tentulah, kita aja mandi sehari 3 kali bersih, apalagi 5 kali kan itu, maka lebih bersih lagi. Kemudian Rasul mengatakan begitulah salat 5 waktu bisa menggempur dosa-dosa kita, sama dengan orang mandi sehari 5 kali bisa membersihkan kotoran kita. Artinya salat itu sebagai penggugur dosa. Kemudian apalagi rukun Islam itu? Salat, puasa. Puasa sudah jelas, Nabi mengatakan man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa Ramadan penuh iman dan mengharap pahala Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya. Jelas puasa juga menggugurkan dosa. Kemudian apalagi? Haji. Haji juga sama, karena Rasul mengatakan man hajjal baita falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Kata Rasul, siapa yang haji, saat haji dia tidak melakukan kefasikan, saat haji dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor, maka dia pulang ke rumah seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya tidak punya dosa. Atau apalagi yang terakhir, zakat. Zakat juga sama, Rasulullah mengatakan dalam Al-Quran, khudhu min amwalikum sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari zakat-zakat mereka, karena zakat itu bisa membersihkan dosa-dosa dan juga bisa menjadikan beningnya hati. Jadi secara keseluruhan sebenarnya rukun Islam itu adalah penghapus dosa. Itu yang sudah jelas-jelas rukun Islam. Nah, adapun amalan-amalan di luar apa saja ya yang bisa menghapuskan dosa? Pertama, al-istighfar. Mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Sudah saya jelaskan apa sih mana istighfar itu. Jadi istighfar itu bukan hanya kita mengucapkan astagfirullah tanpa tahu maknanya. Sebab orang yang mengucapkan astagfirullah tidak tahu maknanya, seolah-olah istighfar itu biasa saja bagi dia. Istighfar itu itu sama dengan kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tutupilah aib-aibku di dunia dan janganlah kau azab dosa-dosaku di akhirat. Itu mana istighfar itu? Karena istighfar itu diambil daripada ghafara. Makanya ada istilah tameng dalam bahasa Arab itu disebut ghifar namanya. Jadi penutup kepala itu disebut ghifar dalam bahasa Arab, artinya menutup wajah. Jadi arti istighfar itu kita meminta supaya aib kita ini ditutupi Allah. Itu di dunia tuh. Dan di akhirat meminta agar dosa-dosa kita tidak diazab Allah. Kan luar biasa tuh, ya. Sebab kalau seandainya Allah mau membongkar aib kita satu saja, rasanya kita tidak bisa hidup tuh. Malunya diletakkan di mana tuh? Satu aib saja dibongkar itu sudah buat kita malu.
apalagi kalau semua aib kita. Kemudian di akhirat lagi dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kan luar biasa. Makanya ada hadis Nabi SAW ketika menceritakan orang-orang yang dihisab di hadapan Allah dan dia mendapatkan hisab yang mudah. Jadi ketika orang ini dihadapkan di hadapan Allah di halayak orang ramai, maka dia pun ditutup oleh Allah dengan hijabnya, sehingga walaupun dia dihisab di hadapan orang banyak tidak melihat dia. Maka Allah Subhanahu wa taala mulai bertanya soal dosa-dosanya dan mengatakan, bukankah engkau melakukan ini dan itu? Maka dia menjawab, iya ya Rabb. Bukankah engkau melakukan dosa ini dan itu? Dia mengatakan, iya wahai Rabb. Jadi setiap ditanya dosanya, dia mengakui dan dia mengatakan iya tanpa ada yang disangkal satupun dari dosanya. Dan itu alamat hisab yang mudah. Jadi alamat hisab yang mudah itu tidak ada munaqasyah, tidak ada perdebatan dengan Allah, karena dia mengakui semua dosanya. Maka setelah dia mengakui dosanya, kemudian dia merasa bahwa dosanya akan mencelakakan dia dan hampir saja dia melangkah ke neraka. Tiba-tiba Allah panggil dan mengatakan, ya fulan satartuka fid dunya wa aghfiru lakal yauma. Wahai fulan, dulu kau di dunia ku tutup aibmu, sekarang di akhirat ku ampuni dosamu. Nah, itulah makna daripada istighfar itu. Jadi ketika kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, itu sama dengan mengatakan, ya Allah tutuplah aibku dan jangan kau azab dosaku. Makanya kenapa istighfar ini bukan main-main, ya, itu bukan lafaz biasa. Apalagi sayyidul istighfar, penghulunya istighfar kan, siapa yang membaca di pagi hari, kalau dia meninggal maka dipastikan masuk surga. Siapa yang baca di sore hari, kalau dia meninggal sebelum pagi maka dipastikan masuk surga. Maka istighfar ini bisa menghapuskan dosa, karena ada hadis Nabi SAW, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu wa in kana qad farra minaz zahfi. Apa kata Rasul? Siapa yang membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha, astagfirullah alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia, al-hayyul qayyum, zat yang maha hidup dan yang berdiri sendiri, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepada Allah, maka Allah mengatakan, Rasul mengatakan, dosanya akan diampuni walaupun dia pernah lari dalam pertempuran. Lari dalam peperangan itu dosa besar, ya, bukan masalah ini. Maksudnya lari dalam pertempuran ini lawannya itu sudah sepadan, ya, lawannya sudah sepadan. Karena kalau lawan tidak sepadan boleh kita lari, ya, karena Allah mengatakan al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Dulu seseorang itu tidak boleh lari seberapa besar pun pasukan, tapi kemudian di zaman Nabi SAW Allah katakan, sekarang aku tahu kondisi kalian, kuringankan kalian, sehingga kalau memang musuhnya tidak sepadan boleh lari, tapi kalau sepadan tidak boleh lari. Kalau lari dalam pertempuran dianggap dosa besar. Tapi Rasul mengatakan di sini, siapa yang beristighfar maka dosanya akan diampuni walaupun dia pernah lari dalam peperangan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-wudu thalathan wa salat rak'ataini ba'dahu. Berwudu, kemudian setelahnya melaksanakan 2 rakaat salat. Artinya salat sunnah wudu, ya, salat sunnah wudu. Dan itu dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, hadis yang cukup panjang, hadis dari Imran Maula Uthman, ketika dia menjelaskan tentang melihat Uthman bagaimana dia berwudu, cara wudu Nabi SAW. Kemudian terakhir mengatakan, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian salat 2 rakaat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Jadi berwudu itu juga sesuatu yang sangat istimewa gitu, Bu. Kan wudu itu kan tidak harus kemana-mana kan, Bu. Bisa di rumah, kamar mandi sudah ada, habis itu salat 2 rakaat itu sudah cukup itu menghapuskan dosa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ta'minu man wafaqa ta'minahu fis salati ta'minal malaika.
Jadi ketika salat kita mengucapkan amin, maka jikalau amin kita ini ada kesesuaian dengan amin para malaikat, maka itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya teori amin dalam salat itu tidak boleh menunggu imam amin baru kita amin, ya. Tetapi ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka serentak makmum itu amin bersama aminnya imam. Ya, jadi amin itu bersamaan dengan aminnya imam makmum itu. Dari mana kita tahu? Ya dari bacaan imam. Kalau sudah imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, lekas kita mengucapkan amin supaya amin kita sama dengan amin imam serentak. Lah siapa yang serentak aminnya ini kemudian juga serentak dengan aminnya malaikat di langit, maka itu bisa menggugurkan dosa. Kata Nabi SAW, man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi barang siapa yang aminnya selaras dengan aminnya para malaikat, maka ini juga penyebab dosa-dosanya akan diampuni. Ini juga di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa. Kemudian juga di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa adalah yang sangat mudah sekali, adalah mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan muadzin. Dari Nabi SAW, Rasul mengatakan, man qala hina yasmaul muadzin, barang siapa yang mendengar suara azan, kemudian dia mengatakan, wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi ibu, kalau ibu dengar suara azan, kemudian kan kita disunahkan untuk mengikuti apa yang diucapkan muadzin. Kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar, sampai kepada hayya ala taini, hayya ala salat dan hayya ala falah, jangan diikuti, tetapi membaca la haula wala quwata illa billah. Lah setelah azan kita kan ada syariat tuh membaca salawat Allahumma rabb hadi da'wati tammah sampai selesai. Lah setelah itu baru kemudian kita mengucapkan dua kalimat syahadat yang ada dalam hadis ini, di mana kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Sampai di sini apa kata Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, ini juga di antara amalan yang diajarkan Nabi SAW. Termasuk juga membaca tasbih, tahmid dan takbir setelah solat. Makanya jangan remehkan zikir setelah solat itu. Ya, sebenarnya kenapa dalam zikir habis solat itu kan yang pertama istighfar. Sebelum yang lainnya, ketika selesai solat tentu kita membaca istighfar 3 kali. Apa fungsinya membaca istighfar setelah solat? Untuk menyempurnakan kelalaian dalam solat. Yang namanya solat itu kan kadang-kadang melamun, kadang-kadang tidak khusyuk, kadang-kadang kepikiran apa gitu ya, sehingga mesti sehebat apapun solat itu pasti ada kekurangan. Lah kekurangan itu bisa ditempel dengan istighfar tuh. Makanya kenapa habis solat disuruh istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, terserah lah, yang penting intinya istighfar 3 kali. Ya. Lah setelah istighfar itu kan kita disyariatkan untuk membaca zikir dari tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, kemudian takbir Allahu Akbar. Dan di situ kan macam-macam tuh bilangan-bilangannya. Yang paling sedikit adalah 10 10 10. Kalau ibu lagi malas ya kan biasanya di tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, kemudian digenapkan dengan la ilaha illallah 100 jadinya. Ataupun tasbih 33, kemudian tahmid 33, takbir 34 jadi 100. Tapi ada hitungan dalam bertasbih, takbir dan tahmid dalam selesai sholat itu yang paling sedikit adalah dibuat 10 10 10. Kalau lagi malas cepat-cepat gitu ya, maka tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali ya. Tetapi lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan di sini, man sabbaha lillahi fi duburi kulli salatin. Barang siapa yang
bertasbih pada setiap selesai salat, kemudian juga dia bertahmid, kemudian juga bertakbir, maka di ujung hadis Nabi SAW mengatakan, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Hadis ini keluarkan Imam Muslim. Lihat, makanya sayang Bu kalau meninggalkan bacaan ini. Ya samalas-malasnya tadilah dibuat 10-10 lah. Kalau tidak malas ya dibuat 33 kan begitu. Karena lihat pahalanya, bisa menghapuskan dosa-dosa. Ini juga diantara amalan yang bisa menghapuskan dosa. Termasuk juga amalan yang bisa menghapuskan dosa adalah bagi laki-laki ya berjalan ke masjid. Jadi berjalan ke masjid ini setiap langkahnya itu menghapuskan dosa, dan setiap langkahnya mengangkat derajat, dan setiap langkahnya mencatat pahala. Luar biasa. Makanya di zaman Rasul ada kabilah namanya kabilah Banu Salamah. Kabilah Banu Salamah ini kan jauh tuh rumahnya tuh dari Masjid Nabawi. Jadi saking jauhnya, jadi mereka kalau ke masjid itu harus jauh-jauh sebelum azan tuh. Karena kalau seandainya dekat-dekat azan tuh pasti masbuk atau ketinggalan sholat. Sehingga mereka kemudian berniat untuk pindah rumah dekat masjid, karena kan kabilah itu kejauhan dari masjid. Lah ketika kemudian sampai kepada Nabi SAW berita bahwa kabilah Bani Salamah itu akan pindah rumahnya dekat masjid, apa kata Rasulullah? Tuktab athara diyarikum. Tidak perlu pindah rumah, kata Rasul. Gak apa-apa kamu di situ, karena setiap perjalanan kalian dari rumah kalian ke masjid itu menghapuskan dosa-dosa kalian, kata Rasul. Ada pengaruh-pengaruhnya. Ketika Rasul mengatakan seperti itu, akhirnya tak jadi pindah dia. Ya, tak jadi pindah. Artinya kalau memang memungkinkan jalan kaki ya jalan kaki gitu ya. Tapi memang syariat Islam kan bukan mempersulit. Ya, sekarang sudah ada sepeda motor, sudah ada mobil, sudah ada kendaraan. Ya, gunakanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kendaraan itu. Itu bagi laki-laki, tapi bagi perempuan cukup di rumah dan pahalanya sama. Ya, pahalanya sama walaupun perempuan tidak ke masjid, tapi pahalanya sama. Termasuk juga di antara penghapus dosa yang disebutkan oleh para ulama adalah sabar ketika tertimpa musibah. Jadi sabar ketika tertimpa musibah itu bagian daripada penghapus dosa juga. Karena Rasul yang mengatakan, ya, ma yusibul muslimin nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adhan wala gham hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Apa kata Rasul? Tidaklah seorang muslim itu ditimpa keletihan, ditimpa rasa sakit, ditimpa atau dirundung kebingungan, stres, ataupun ujian-ujian, sampai pun kepada duri yang menancap di kaki, kata Nabi, kalau dia sabar maka itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Subhanallah ya. Sebenarnya kalau orang-orang yang mereka sedang sakit hari ini, mereka tahu tentang keutamaan sabar di atas musibah itu, mereka itu sebenarnya sudah mendapatkan pahala dan penghapus dosa tanpa harus melakukan apapun. Berbaring saja dapat pahala. Berbaring saja dosanya sudah dihapuskan. Ya cuman kadang sekali lagi setan itu kadang-kadang lebih dekat kepada orang sakit dibandingkan orang sehat. Ya. Kenapa demikian? Karena orang sakit ini dia mudah futur. Apalagi sakitnya sudah bertahun, sakitnya makin parah, makin senanglah setan goda dia. Pasti biasanya orang yang paling mudah putus asa itu orang sakit biasanya. Makanya kalau seandainya dia mau sabar, pahalanya besar sekali. Contoh di zaman Nabi, ada seorang wanita itu terkena penyakit tak sadarkan diri, Bu. Jadi kalau sudah kena penyakit itu tidak sadar, kadang-kadang guling-guling terbukalah aurat dia. Jadi akhirnya kemudian dia datang kepada Nabi SAW, ya semacam kesurupan lah mungkin dia itu. Jadi mungkin apa ya bahasanya, penyakit ayan ya. Jadi ada orang yang kena ayan di zaman Rasul, seorang wanita. Itu kalau sudah datang ayannya, guling-guling auratnya terbuka-buka tuh. Sehingga kemudian dia datang kepada Rasul mengatakan, Rasul, saya minta kepadamu, berdoalah kepada Allah, sembuhkanlah penyakitku. Sebab kalau kumat penyakitku ini, auratku nampak kemana-mana. Maka Nabi SAW mengatakan, baik, tetapi aku kasih pilihan. Kata Nabi SAW, kalau kau mau, aku akan berdoa kepada Allah, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Tetapi kata Rasul, wala in sabarti falakil jannah. Tapi kalau engkau mau sabar, engkau dapat surga. Milih mana?
milih sabar dapat sorga atau milih sembuh penyakitmu? Tiba-tiba kemudian mengatakan, ya Rasul, aku milih yang kedua, aku ingin masuk sorga. Tapi ya Rasulullah, saya tidak hendak meminta kesembuhan penyakitku, cuman tolong saja doakan kepada Allah, kalau kemudian penyakit itu datang secara tiba-tiba, mohon kepada Allah agar aku tidak menyingkap auratku saja. Lihat bagaimana Rasul mengatakan, wala in sabarti falakil jannah, kalau kau sabar kau dapat sorga, ya, karena orang yang sabar di atas musibah itu dosa dia saja digugurkan, sehingga ketika Allah takdirkan dia meninggal karena sakitnya dan dia sabar dan mengharap pahala Allah, ya sudah jelaslah pahalanya sorga, ya. Tapi sekali lagi bahwa ujian terbesar ketika dalam hidup itu ketika berusaha sabar ditimpa musibah itu memang agak berat, ya, bukan perkara mudah. Ya, kita bisa bilang sabar sebenarnya nggak sabar itu. Ya, karena tadi ujian orang yang sakit itu setan lebih dekat dengan dia dibandingkan malaikat tadi. Ya, makanya lihat orang yang sakit itu kadang-kadang pengen mati kadang-kadang. Saya mati aja daripada hidup kan itu. Apalagi melihat orang-orang yang menjaga dia sudah kelelahan, keletihan, kecapean, akhirnya dia mengatakan, udahlah aku lebih baik mati saja. Ya, ini kan itu menunjukkan apa? Menunjukkan keputusasaan, dan putus asa itu lebih besar dosanya dibandingkan melakukan dosa. Orang putus asa itu lebih besar dosanya dibandingkan orang melakukan dosa. Kenapa? Karena putus asa itu menghalangi dia dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sabar di atas bala juga termasuk penggugur dosa. Termasuk juga hadir di majelis ilmu. Jadi orang-orang yang hadir di majelis ilmu juga bisa menggugurkan dosa. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan bahwa, ya Rasulullah, ada orang-orang yang tidak ada niat hadir di majelis taklim, tapi kebetulan dia ada keperluan kepada kawannya ada di majelis taklim, akhirnya dia ikut duduk di situ. Ya, sebenarnya nggak niat datang, cuman ingin menemui kawannya, kebetulan kawannya ada di majelis taklim, akhirnya ikut duduk pula di situ dia. Apakah orang seperti ini juga dapat keutamaan? Maka Rasul mengatakan, itulah kaum yang tidak akan pernah celaka kawan dekatnya. Itulah kaum yang tidak akan pernah celaka karena kawan dekatnya. Karena ada kawan dekatnya kan ahli ngaji. Kemudian Nabi SAW mengatakan di ujung hadis, kumu maghfurul lakum, berdirilah kalian, pulanglah kalian karena dosa-dosa kalian sudah diampuni. Jadi semata-mata orang duduk di majelis taklim, okelah dia nggak dapat apa-apa. Ya, mungkin bosan dengan temanya, bosan dengan ustadznya, bosan dengan kitabnya, ya, ataupun tidak ada unsur kesengajaan, tapi dia mau hadir dari awal sampai akhir. Kata Rasul, kumu maghfurul lakum, berdirilah kalian, pulanglah kalian karena dosa kalian sudah diampuni. Jadi hanya semata-mata duduk saja itu dapat pahala, yang kedua dihapuskan dosa. Karena orang yang duduk di majelis taklim kan tidak mesti harus cari ilmu. Ada orang yang cari berkah. Makanya kalau kita lihat, ibu kalau pernah umroh, ya kan, di Masjid Nabawi itu kan banyak tuh halaqah-halaqah masyayikh itu. Ya, terkadang yang duduk dengan yang ngajar itu lebih pintar yang duduk tuh. Ya, kadang-kadang yang duduk ngaji di bawah itu profesor, doktor itu kan. Yang ngajar ya mungkin di bawah dia. Tapi mereka duduk itu bukan mencari ilmu, karena terkadang dia lebih pintar kan. Jadi orang yang duduk itu mereka ingin cari berkah. Berkah duduk di majelis taklim, ya tadi malaikat datang mendoakan kita, bukan hanya malaikat, sampai ke semut di lubangnya, kemudian ikat di dasar lautan, semua mendoakan orang yang hadir di majelis taklim. Jadi memang itu luar biasa. Nah, salah satu keutamanya adalah menghapuskan dosa, ya. Kemudian juga ar-rahmatu bil hayawanat, termasuk sayang kepada binatang. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan perihal kucing itu, Bu, ya. Ya, artinya ada sebuah hadis dahulu di zaman Bani Israel, ma'ruf ya, sering ibu dengar, seorang wanita pelacur yang ada niat tobat, kemudian kehausan di tengah padang pasir. Tahu-tahu kemudian dia mendapatkan sumur pula dalam, susah, setengah mati dia harus mengambil air untuk minum dari air sumur itu. Setelah dia minum berhasil, kemudian dan naik, rupanya dia melihat ada seekor anjing yang sedang kehausan, nasibnya pun sama. Terpaksalah dia dengan susah payah masuk lagi ke sumur itu, dengan sepatunya dia ambil air, kemudian diberi minum anjing. Dengan keikhlasannya, kata Nabi SAW, Allah masukkan wanita ini ke surga. Ya. Dari sini istimbat hukumnya, kata para ulama, lihat bagaimana orang-orang yang pecinta binatang itu. Ya, pecinta binatang itu
bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan bahwa dosa-dosanya diampuni. Ini kan seorang pelacur, otomatis kan banyak dosanya pelacur itu. Tapi dengan keikhlasan dia memberikan minum kepada anjing, padahal anjing sendiri najis, tetapi bagaimana Allah sangat sayang sehingga Rasul mengatakan irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Sayangi orang yang di bumi, yang di langit akan sayang dengan kita. Tapi sekali lagi saya ingatkan bagi para pecinta kucing atau apalah binatang-binatang yang dipelihara itu, jangan sampai israf berlebihan. Kadang ada binatang-binatang itu ngabisin uang, ya, beli pakannya itu sampai mahal-mahal, sementara punya tetangga miskin-miskin, yang disedekahkan ke kucing tetangga pula kelaparan. Nah ini salah, ya. Tetap kita menyantuni fakir miskin lebih utama dibandingkan ngasih makan binatang. Jadi jangan sampai kemudian diprioritaskan di atas manusia. Ya, boleh kita sayang dengan binatang, tetapi kan ada aturan. Kita ini tidak boleh, kalau kita tidak sanggup memelihara binatang kayak kucing ini kan kadang-kadang ada yang mahal-mahal tuh, ya. Kadang makannya nggak sembarang itu, harus beli yang mahal-mahal itu. Sementara gaji suaminya tak banyak kan itu. Ingat kemarin saya kisah ada suami istri mau cerai gara-gara kucing gitu kan. Karena gaji suaminya habis untuk beli pakan kucing, akhirnya marah suaminya minta cerai akhirnya kan. Masa cerai gara-gara kucing kan nggak masuk di akal tuh. Ya ini juga harus dipahami, sayang ya sayang dengan binatang dengan keutamaan yang luar biasa, tapi juga harus melihat aspek-aspek yang lainnya. Ini juga termasuk hal-hal yang bisa menggugurkan dosa. Termasuk juga al-musafah. Musafah itu artinya kalau ketemu seorang muslim kemudian mengucapkan salam, kemudian kita salaman. Ya selama kita salaman itu dengan kawan kita, mamanya ibu nih mau ke pengajian, kemudian otomatis kan ramai tuh di majelis taklim, kemudian datang assalamualaikum om, kemudian salaman. Lah salaman ini bu, ini akan menggugurkan dosa sebanyak lamanya kita ini memegang tangan saudara kita. Jadi makin lama dipegang itu makin banyak dosa yang dilunturkan tuh. Ya, jadi jangan sebentar kalau megang tangan tuh, agak lama dikit ya. Karena itu kata Nabi SAW mengatakan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim baik laki-laki atau perempuan berjumpa kemudian saling salaman, maka selama dia salaman itu akan diampuni dosanya sampai keduanya berpisah. Jadi hanya salaman saja, lihat dalam Islam itu ada pahalanya tersendiri, jangan dianggap remeh. Tapi salaman yang halal, jangan salaman yang bukan mahramnya disalami. Ya kan banyak tuh kalau kita lebaran pulang kampung, mungkin orang kampung tak paham mana mahram kan. Kadang-kadang yang bukan mahram aja main salaman, main peluk, enggak boleh. Ya kita yang sudah hijrah harus memisahkan mana yang boleh kita salami, mana yang tidak boleh kita salami. Sebab bukannya dapat pahala, tapi dapat dosa pula kan itu. Maka ini harus dipahami. Kemudian juga hal-hal yang bisa menghapuskan dosa yang disebutkan para ulama adalah perasaan takut yang mendalam. Jadi ibu kalau takut dosa, itu semata-mata takut dosa bu, pengen taubat, itu sudah menghapuskan dosa tuh. Karena dulu di zaman Bani Israel Rasul mengatakan ada seorang laki-laki itu semua dosa sudah dilakukan dia, tidak ada satupun dosa kecuali pernah dilakukannya. Jadi setelah dia tua, ketakutanlah orang ini sehingga dia memanggil anak-anaknya dan berwasiat. Wasiatnya aneh. Dia mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, fa immittu fa ahrikuni. Kalau aku mati, bakar aku katanya. Nanti debunya kalian sebar di semua lautan di dunia ini. Sebab kalau Allah mampu membangkitkan aku, pasti aku akan diadab dengan adab yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya katanya. Nah, akhirnya apa? Setelah dia mati, betul-betul dibakar. Wasiatnya dipenuhi anak-anaknya tuh. Setelah dibakar, abunya disebar di semua lautan. Ya, dia sangka Allah tidak sanggup membangkitkan dia. Dia salah. Akhirnya Allah bangkitkan dia. Setelah dibangkitkan dia, dihadapkan ke hadapan Allah. Allah bertanya, ma hamalaka ala ma sana'ta ya fulan, apa yang membuat kau melakukan seperti ini? Maka dia mengatakan, apakah engkau tidak yakin aku bisa membangkitkan dirimu? Maka orang ini, tidak ya Rabb, aku yakin, cuman karena aku terlampau banyak dosa aku ketakutan. Ya, makanya aku berwasiat seperti itu. Maka Allah kemudian mengatakan, al-an laqad ghafartu laka, sekarang sudah ku ampuni dosa-dosamu. Coba bayangkan. Ya, ini kan kisah syariat orang dulu ya. Kalau zaman sekarang kan tidak boleh, kalau orang meninggal kalau dibakar,
ya dipendam. Ini kan cerita orang dulu ya. Tapi dari sini kata para ulama, bagaimana istinbat hukum para ulama bahwa al-khaufu wal khasyah, ketika seseorang itu merasa takut, terbayang-bayang dengan dosanya, terbayang-bayang dengan maksiatnya, menyesal dan begitu stres, semata-mata perasaan takut saja itu sudah bisa menggugurkan dosa-dosanya. Maka sering-seringlah takut dengan dosa, ya. Taib. Kemudian juga termasuk yang bisa menggugurkan dosa adalah mashu al-hajaril aswad. Ini tentu bagi yang umroh ya, yang mengusap hajar aswad. Karena Nabi SAW yang mengatakan dalam hadis nabinya, inna mashal hajaril aswadi war ruknil yamani yakhuttanil khataya khatayahu. Kata Rasul, siapa yang mengusap hajar aswad dan rukun yamani, maka akan dihapuskan kesalahan dan dosa-dosanya. Tetapi sekali lagi, walaupun jelas keutamaannya, jangan sampai kemudian orang memaksakan diri untuk mencium hajar aswad kalau seandainya menjadikan madarat, karena kan susah itu, ya, susah sekali, ya. Jadi saya cerita ikhwan-ikhwan yang ingin umroh ke sana, ingin mencium, itu susah sekali. Ada yang sampai bisa, itu pun menyakiti orang, ya, harus sikut kanan kiri, dorong kanan kiri, itu tak boleh. Waktu ibadah tak boleh nyakiti orang. Kalau tidak bisa ya sudah, dari kejauhan sajalah kan itu. Tapi kalau Allah takdirkan bisa mencium, bisa mengusap, maka pahalanya luar biasa, bisa menghapuskan dosa-dosa. Termasuk juga mudahnya memaafkan kesalahan orang, ya, mudahnya memaafkan kesalahan orang. Seperti yang disebutkan dalam surah An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidak boleh orang-orang yang diberikan keluasan harta bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada kerabat dan juga orang-orang miskin serta para mujahidin fi sabilillah. Hendaklah maafkan, lapang dadalah. Bukankah engkau ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini sebenarnya ada asbab nuzulnya, Bu. Jadi waktu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu punya kerabat namanya Mistah. Abu Bakar itu punya kerabat namanya Mistah. Mistah ini, ya, Mistah ini salah satu daripada orang yang terlibat dalam fitnah terhadap putrinya Abu Bakar, Aisyah. Ingat, Aisyah itu kan pernah difitnah berzina dengan seorang sahabat namanya Sofwan ibn Mu'attil. Jadi ada seorang sahabat namanya Sofwan ibn Mu'attil itu dituduh berzina dengan Aisyah, ya. Yang menuduhnya ini adalah orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik itu menuduh Aisyah berzina. Lah rupanya tuduhan kepada Aisyah berzina ini merembet sampai ke kalangan orang-orang awam di kota Madinah. Termasuk Mistah terkena isu juga, dia ikut menuduh pula, padahal Mistah itu kerabatnya Abu Bakar. Kok bisa dia itu menuduh Aisyah berzina? Harusnya kan membela, kan masih saudara gitu ya. Yang kedua, bukan hanya kerabat Abu Bakar, semua kehidupan Mistah itu yang nanggung Abu Bakar. Rumahnya dikasih Abu Bakar, uang bulannya dikasih Abu Bakar, pokoknya makan minum dia nggak bekerja, semua dikasih Abu Bakar tuh. Tiba-tiba menuduh putrinya, apa nggak sakit hati Abu Bakar itu, ya. Akhirnya kemudian setelah turun surah An-Nur ayat 1-9 yang menjelaskan bahwa Aisyah itu tidak berzina, artinya Allah menurunkan wahyu dalam rangka mencabut tuduhan orang-orang munafik, dan Allah membersihkan namanya. Abu Bakar mulai melirik siapa orang-orang yang memfitnah putrinya. Lah salah satunya Mistah tuh. Dari situ Abu Bakar bersumpah dan mengatakan, demi Allah, saya akan stop lagi uang bulanannya, saya akan stop lagi kebutuhannya, pokoknya nggak mau lagi ngasih. Lah ketika itulah kemudian turun ayat, nggak boleh seperti itu. Tetap kau kasih dia. Bukankah tujuan kau ngasih kepada Mistah itu agar Allah mengampuni dosamu? Bukan karena kasus, ya. Akhirnya Abu Bakar pun setelah turun ayat ini dia sadar dan akhirnya kembali menafkahi Mistah, bahkan lebih banyak lagi, karena dengan harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun menunjukkan apa? Abu Bakar memaafkan. Ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mudah memaafkan itu, maka salah satunya adalah sebab diampuni dosa-dosa kita, ya. Termasuk juga banyak bersolawat, Bu. Banyak bersolawat kepada Nabi SAW, maka itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu
asyra salawatin wa khuttat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Kata Nabi SAW, siapa yang salawat 1 kali saja kepadaku, maka Allah akan bersalawat 10 kali kepadanya. Bukan hanya itu, Allah akan hapus 10 kesalahan, Allah akan angkat 10 derajat. Subhanallah, ya. Dan makna salawat itu sudah saya katakan. Jadi kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, itu apa maknanya itu? Maknanya, ya Allah, pujilah Nabi kami yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas langit di hadapan malaikat sana. Itulah makna salawat itu. Ya, jadi kita meminta kepada Allah agar memuji-muji Nabi kita di atas langit di hadapan para malaikat. Lah kalau kita meminta 1 kali seperti itu, maka nama kita akan dipuji Allah di hadapan para malaikat 10 kali. Padahal kita meminta 1 kali untuk Nabi, tapi Allah kasih 10 kali untuk kita. Bayangkan orang yang bersalawat itu kita dikenal di langit tuh. Kita dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat, jadi selebriti langit tuh. Makanya jangan kemudian malas untuk bersalawat, ya. Kemudian juga memperbanyak zikir dengan berbagai macam jenisnya. Zikir itu kan banyak tuh. Maka zikir-zikir itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dan banyak lagi lah kalau kita, saya sebenarnya sudah tulis hampir 60 amalan yang bisa menggugurkan dosa ya, tapi nanti habis waktu hanya membaca amalan-amalan ini saja. Kita masuk pada keterangan pengarang dalam kitab ini. Perhatikan bukunya di sini, ya. Jadi hadis ini, kata beliau, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, menunjukkan tentang agungnya keutamaan Allah khusus terhadap 3 ibadah yang agung ini. Maksudnya 3 ibadah di sini, salat 5 waktu, salat Jumat dan puasa Ramadan. Jadi disebutkan 3 ibadah ini oleh Rasul dalam satu redaksi hadis, menunjukkan agungnya 3 ibadah ini, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan di antara buah dari ibadah-ibadah tersebut adalah bahwa Allah menjadikan sebagai penyempurna agama dan juga keislaman seseorang hamba. Demikian pula dapat menumbuhkan keimanan, memupuknya, karena Allah menanamkan pohon iman di dalam hati orang-orang yang beriman sesuai dengan kadar keimanannya, dan Dia menetapkan dengan kelembutan dan keutamaannya berbagai kewajiban dan amalan sunnah yang bisa menyirami pohon keimanan tersebut, menumbuhkannya serta mencegah penyakit-penyakit darinya hingga pohon tersebut tumbuh dengan sempurna dan menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seizin Rabb-Nya, dan Allah menjadikannya sebagai penghilang dari berbagai macam penyakit. Jadi mu'alif rahimahullahu ta'ala menggambarkan bahwa amal soleh itu bagikan pohon, ya. Pohon ini Bu, kalau disiram tiap hari, dirawat tiap hari, pasti dia akan besar. Kemudian setelah besar pasti akan berbuah. Kalau sudah berbuah pasti kita akan nikmati buahnya. Lah amal soleh juga begitu Bu. Kalau setiap hari kita perbaiki amalan-amalan kita ini, ya, setiap hari kita perbaiki amalan-amalan soleh kita ini, pasti kita akan memetik hasilnya. Jangan nunggu di akhirat, di dunia saja sudah kita petik itu hasilnya, ya. Kemudian kata beliau lanjutnya, adapun dosa-dosa bahayanya begitu besar dan efeknya dalam menggerogoti iman pelakunya. Di sini mu'alif ingin mengatakan tentang bahaya dosa. Ingat, sehebat apapun amalan kita, tapi kalau kita iringi dengan perbuatan dosa, maka amalan itu akan terkikis dengan sendirinya. Saya contohkan, ya. Nabi SAW pernah mengatakan, gimana hadisnya itu? Nanti kelak pada hari kiamat, ada seseorang itu yang datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala membawa pahala kajibalit tihamati bayda. Kata Rasul, membawa pahala sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama itu gunung terbesar kedua setelah Uhud, ya. Jadi ada orang yang datang kepada Allah membawa pahala sebesar gunung Tihama. Tapi apa kata Allah? Kata Rasulullah, faja'alaha haba'an manthura. Rupanya pahala sebesar gunung itu tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang begitu saja. Kok bisa? Ya, sahabat bertanya kepada Nabi, kok macam mana bisa hilang pahala sebesar itu wahai Rasul? Kenapa Allah buat amalan itu kok hilang begitu saja? Kemudian Rasul memberikan alasannya. Apa alasannya? Karena orang itu idza khalau bimaharimillahin tahakuha. Idza khalau bimaharimillahin tahakuha. Karena semasa di dunia kalau dia sedang bersendirian, tidak ada yang tahu,
dia pun mulai merobek keharaman-keharaman Allah. Artinya maksiat yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Lihat, maksiat yang tidak terang-terangan bisa menghapuskan pahala sebesar gunung Tihama, coba ingat. Nah sekarang maksiat tidak terang-terangan itu mudah kan Bu? Tinggal beli handphone, kasih kartu data, isi gitu ya. Kemudian tontonlah di situ, segala macam ada tuh di handphone itu. Yang menyebarkan berita hoax yang ada di situ, yang menyebarkan situs-situs hoax yang ada di situ kan, ngadu domba ada di situ, gibah ada di situ, video-video porno dan yang asusila semua ada di situ, macam-macam. Coba ingat. Tinggal pegang handphone, masuk kamar, kunci, udah. Itu udah maksiat bersendirian tuh. Ya. Makanya kenapa para ulama mengatakan kalau dosa kita pahala kita ini jangan sampai hilang, karena kan hampir setiap hari kita ini bermaksiat tidak terang-terangan. Maka buatlah amalan yang tidak terang-terangan juga. Jadi kalau satu hari kita bermaksiat dengan yang tidak terang-terangan, buat juga amalan yang tidak terang-terangan. Zikir, dia tidak ada yang tahu dengan Allah, istighfar, solawat antara dia dengan Allah, supaya balance, supaya tidak hilang pahala kita, gitu maksudnya. Nah di sini kemudian mu'alif rahimahullah mengatakan bahwa perbuatan baik itu bisa menghapuskan perbuatan jahat. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sungguhnya amalan-amalan yang baik itu bisa menghapuskan perbuatan buruk. Karena begini Bu, di zaman Rasul ada anak muda. Anak muda ini sedang berkhalwat dengan seorang wanita. Dia tidak berzina, ya mungkin raba-raba, cium-cium, peluk-peluk gitu saja, tapi tidak berzina besar, tidak. Tapi bagi para sahabat Nabi, walaupun berkhalwat dengan seorang wanita itu sudah kayaknya dosanya segede gunung tuh. Kalau sekarang biasa aja kan gitu. Tapi di zaman itu dosa kecil itu kayak dianggap besar kan gitu ya. Makanya kemudian datang kepada Nabi SAW menceritakan, Rasul, aku baru saja melakukan dosa besar. Padahal ya dosanya tidak besar kan gitu. Tapi bagi sahabat itu besar. Dia menyesal sekali. Rasul, saya sudah melakukan dosa besar katanya. Kata Rasul, dosa apa? Saya sudah berkhalwat dengan seorang wanita katanya. Kemudian Rasul mengatakan, tadi waktu asar apakah kau salat jamaah dengan aku? Hal shallaital asra jama'atan, tadi ke waktu salat asar itu kau berjamaah denganku? Maka anak muda ini mengatakan, iya wahai Rasul, aku berjamaah denganmu. Maka Rasul mengatakan, idhab faqad ghafarallahu lak, pergi, Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Jadi hanya semata-mata salat berjamaah, salat asar saja, itu dosa khalwatnya sudah hilang, gitu ya. Dari sini menunjukkan bahwa al hasanat yudhibna sayyiat, terkadang kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Maka perbanyaklah berbuat baik, karena dengan kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas bahwa ingat dosa, kata beliau, bahwa dosa itu terbagi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi jangan terkecoh dengan pembagian ini, tetapi ingatlah kepada siapa kita melakukan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ini keterangan singkat dari pengarang Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Tapi sampai di sini Bu, kita buat soal jawab, silakan kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Ya. Dengar. Apa aja? Surat itu kan dibaca sebanyak 10 kali, dan kalau la ilaha illallah wa syarikana itu tidak dibaca 10 kali juga. Oh enggak, itu baca sekali aja. Itu sebagai penggenap yang 99. Kalaupun mau ditambah, minimal dikir itu 3 kali 3 kali. Ya. Minimal 3 kali 3 kali. Jadi yang jelas bilangannya, itulah sesuai dengan bilangan. Yang tidak jelas bilangannya, maka cukup sekali atau paling banyak
3 kali. Tapi di sana ada zikir mutlak di luar sholat gitu kan. Kalau itu terserah mau berapa aja zikir mutlak, itu mau tasbih 1000 kali juga nggak apa-apa. Kalau itu posisinya di luar daripada sholat gitu ya, atau selepas sholat, karena zikir selepas sholat kan ada kefiahnya, ada caranya, ada bilangannya ya. Wallahu a'lam. Ustaz, ini ada pertanyaan yang lain. Ya. Apakah jika seseorang itu mengatakan ada kubur, Ustaz, kalau seseorang itu dari apa saja pernah ada kubur, apakah sudah dipastikan dia juga akan masuk neraka, Ustaz? Orang yang diazab kubur apa dipastikan masuk neraka? Pertanyaannya gitu ya. Ya, alhamdulillah. Utsman bin Affan radhiyallahu an itu kalau diingatkan soal neraka itu raut wajahnya biasa aja. Tapi kalau diingatkan tentang kuburan dia langsung menangis. Sehingga dikatakan, "Wa ma yubkika ya Amirul Mukminin?" Apa yang membuat Anda menangis wahai Utsman, Amirul Mukminin? Maka Utsman mengatakan, "Waihakum, celaka kalian. Innal qabra manzilun min manazilil akhirah." Kuburan ini, kata Utsman, ini salah satu jalan menuju akhirat. Kalau dia dimudahkan di kuburan ini, maka akan mudah setelahnya. Tapi kalau dipersulit di kuburan ini, maka akan lebih sulit setelahnya. Ya, kenapa? Karena kuburan itu baru muqaddimah tuh. Belum azab yang sesungguhnya. Kalau dapat azab kubur itu kan muqaddimah saja. Azab kubur itu muqaddimah karena kan sifatnya alam barzah, alam kubur itu kan alam penantian. Dia hanya menanti sampai kiamat untuk dihisab. Kalau belum ada hisab, belum ada proses apa-apa, hanya azab saja. Itu karena gara-gara dia ketika tidak lulus dari fitnah, dari pertanyaan munkar dan nakir saja kan. Ya. Apakah kemudian setiap orang yang diazab kubur akan masuk neraka? Jawabannya ya tidak. Ya, sekali lagi tidak. Tapi kemungkinan iya. Tapi bisa juga tidak. Kenapa? Karena proses di akhirat itu, ya kan, proses di akhirat itu kan itu tergantung masyiatillah dan tergantung siapa yang diazab. Kalau yang diazab orang kafir ya sudah jelas dia masuk ke neraka kan, itu ya, orang musyrik, orang kafir, orang munafik itu jelas. Tapi kalau orang-orang yang diazab itu seorang muslim muwahhid tapi dia ahli maksiat, kemudian dengan maksiatnya dia mendapatkan azab kubur gitu ya. Kemudian setelah proses nanti di alam hisab dapat syafaat dan begitu seterusnya, ya bisa iya masuk neraka, ya bisa tidak, tergantung syafaat nanti dan tergantung rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Jadi siapa yang diazab di kuburan itu dulu, ya. Karena ada juga azab kubur itu yang akan meringankan dia dari dosa, ada juga yang akan memperberat dia dari dosa. Tergantung kadar dosanya. Wallahu a'lam. Ini di YouTube ada pertanyaan juga ini. Ustaz, apakah mendengar live kajian di YouTube sama dengan yang hadir? Ya tidaklah. Yang hadir tentu jelas. Sebab yang hadir itu jelas ayatnya, jelas hadisnya. Jadi orang yang hadir itu malaikat akan menaungi dia, akan diampuni dosa-dosanya, akan mendapatkan berkah ilmu dan begitu seterusnya. Segudang keutamaan orang yang hadir di majelis taklim. Tapi kalau hanya mendengarkan di YouTube, ya, ia dapat pengetahuan ya, tapi tidak dapat barokah majelis karena Anda tidak sedang bermajelis taklim, hanya mendengarkan lewat media saja. Tapi walaupun demikian, tetap Anda mendapatkan pahala, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu di situ. Ya, tidak sebesar orang yang hadir di majelis taklim gitu saja. Ya, karena hadis-hadis tentang keutamaan itu kalau hadir di majelis taklim. Wallahu a'lam. Ya. Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka